Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak bosan-bosan kita ucapkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa hadir ke dalam masjid ini, tentunya dalam rangka untuk menegakkan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang sudah 12 hari pasca bencana banjir bandang dan juga longsor dari berbagai macam daerah yang ada di Pulau Sumatera ini, Aceh, Sibolga, Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Tentunya perlu kita sikapi bagaimana Al-Quran memandang tentang musibah bencana yang menimpa bumi dan menimpa diri seseorang. Secara garis besar Al-Quran menyampaikan kepada kita bahwa segala apapun musibah yang menimpa bumi dan juga menimpa diri kita sendiri sebenarnya telah tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum bencana itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat yang ke-22 sampai 23 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak satu pun musibah yang menimpa bumi kita ini dan juga musibah yang menimpa diri kita ini illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali hal yang demikian itu telah tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum musibah itu terjadi. Jadi sebelum gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, longsor dan sebagainya, atau musibah menimpa diri kita sendiri, ditimpa oleh berbagai macam penyakit apapun bentuknya. Kalau menurut Al-Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-22 ini, itu telah ada dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum terjadi. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian, kata Allah, jangan terlalu risau terhadap apa yang hilang pada dirimu. Karena ketika musibah itu terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hilanglah jiwa, hilanglah harta benda dan sebagainya. Kita jangan terlalu risau terhadap apa yang hilang. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita saat ini sebenarnya adalah pemberian dari Allah yang kita tidak punya sebelumnya. Dan itu juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian hari. Nah, kemudian bagi orang-orang yang tidak tertimpa oleh bencana dan musibah, jangan pula terlalu berbangga diri terhadap apa yang Allah masih berikan kepada kita saat ini. Misalnya saudara-saudara kita telah ditimpa oleh bencana musibah saat ini, Bapak Ibu. Itu gadang hati jawab rasanya wak nak naik gitu. Akan datang kemudian bergilir kepada kita masing-masing. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalau nak kini besok celai. Musibahnya mungkin berbeda dengan musibah yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kalau saudara-saudara awak dapat banjir bandang, mungkin awak gempa bumi, mungkin awak gunung meletus, mungkin kecelakaan, tabrakan, penyakit dan sebagainya. Oleh karena itu kita tidak boleh berbangga terhadap apa yang Allah masih berikan kepada kita hari ini. Kawan awak hilang, haratonya awak nak hilang, itu berbangga Bapak Ibu. Akan datang kepada kita suatu saat waktunya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri mereka.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam kacamata Al-Qur'an, ketika musibah bencana yang menimpa bumi dan diri kita masing-masing, itu tidak bisa terlepas dari 3 kacamata kita melihatnya. Ketika musibah itu menimpa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ujian bagi mereka. Misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan saja mengucapkan kami beriman, padahal mereka belum diuji sama sekali. Jadi kalau Bapak Ibu orang yang beriman misalnya, ada datang musibah ke awak Pak Ibu, nah salamualaikum, mungkin awak menyampaikan ke orang sabar gitu. Tiba ke awak Bapak Ibu, yo sabar atau ndak awak gitu. Baru dapat diketahui kita lulus atau tidak ketika bencana itu datang menimpa diri kita sendiri. Sabarkah kita ketika itu? Itu bukanlah merupakan kutukan Allah kepada orang beriman, tapi dalam rangka untuk meningkatkan level keimanan mereka. Ketika musibah bencana datang menimpa orang beriman, sabar dia, maka derajat keimanannya pasti ditingkatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya perlu kita ketahui bahwa setiap ujian bagi orang yang beriman ini itu sesuai dengan kadar atau level keimanan mereka. Tidak mungkin level keimanannya masih SD misalnya diuji soalnya anak SMA, itu tidak mungkin. Anak SMA diuji soalnya S3, itu tidak mungkin. Ketika Allah menguji kita saat ini, apapun bentuk ujiannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berarti kadar iman kita sampai di sana. Nah, jadi Bapak Ibu tidak boleh berkata la jatuh di empuk janjang saya tadi gitu Pak. Dia patanglah musibah tiba lo cek lagi balik. Yang harus kita pahami sebagai orang yang beriman, berarti kadar keimanan kita sudah terukur. Selevel itulah ujian yang datang menimpa diri kita. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kalau menimpa orang-orang yang lalai, itu dalam rangka untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada Allah. Dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat yang ke-21 Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanuziqannahu minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Akan dirasakan kepada mereka itu bagian terkecil siksa di dunia ini sebelum terjadi siksa yang lebih besar di akhirat. Apa gunanya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Sebab awakku Bapak Ibu acuk lalai satu hari baik. Dosa awakku Bapak Ibu, kalau seandainya dosa awakku wujudnya materi, lamang gunung-gunung dosa awakku Bapak Ibu. Dosa awakku kadang-kadang awak sembunyikan di hadapan manusia. Awak bantu orang suci saya yang banyak Bapak Ibu, tapi di belakang dosa awak sakambui kok. Allah Subhanahu wa taala menimpakan siksa supaya apa? Kembali layak kepada Allah. Bukankah banyak orang Bapak Ibu ketika bencana itu datang kepada dirinya, bukan dampak buruk, malah semakin taat dia kepada Allah. Ada orang dulu Pak Ibu ketika bencana tiba, tidak pernah sumayang sama sekali. Tiba bencana sumayangnya gini. Jadi ada hikmah di balik semua itu. Bukan berarti bahwa segala yang terjadi kita pandang sebagaimana kacamata kuda saja, dari berbagai macam perspektif. Nah kemudian yang terakhir adalah ketika bencana musibah itu menimpa orang-orang zalim, orang-orang kafir, itu merupakan azab bagi mereka. Baca nanti Bapak Ibu dalam Al-Quran surat Al-Qasas misalnya ayat yang ke-69, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah tidak pernah menghancurkan sebuah negeri bangsa kecuali penduduknya itu Bapak Ibu banyak bobek zalim. Kota Padang kok bisa saja Bapak Ibu terjadi demikian kalau banyak penduduknya bobek zalim. Lah banyak korupsi, lah banyak orang mencilok, lah banyak orang berzina, lah banyak orang bampuk.
Dima-dima tu tak jadi, misalnya di hotel-hotel tu Bapak Ibu, tak ada orang nak berzina di hotel tu gini Pak. Cubalah periksa gini tu. Tak ada orang berjudi gini. Tak ada kemaksiatan berlapis-lapis di negara awak Bapak Ibu. Kalau kita membiarkan begitu saja akan terjadi Bapak Ibu. Itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim, tapi awak yang ada di dalamnya, awak ada dalam saji Bapak Ibu. Kok terjadi umpamanya bencana Bapak Ibu, yang karena imbas bencana tu ndak orang zalim tu saja doh, ndak orang pezina tu saja doh. Bapak Ibu nang sumayang di masjid. Oleh kerana itu Bapak Ibu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ajak orang berbuat elok tadi Bapak Ibu, cegah orang berbuat munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau mencelik kemungkaran yang ada di depan mata awak ko Bapak Ibu, cegahlah. Jo tangan atau kekuasaan kalau pemerintah. Kalau ndak bisa lejale Pak Ibu, fabilisani, jo lidah. Kalau ndak bisa apa boleh? Setidaknya kita diam membenci kemaksiatan. Iku kadang-kadang Pak Ibu kemaksiatan di muka rumahnya, di belakang rumahnya, di padian saja Pak Ibu. Alasannya apa? Nah, itu ndak urusan awak itu. Itu nak kerja awak itu. Kalau akarajon tu beko imbasnya kawak itu. Padahal malapetaka akan terjadi di mana-mana ketika kemaksiatan ada di hadapan mata mereka, tetapi mereka tidak mencegah sama sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas setiap bencana musibah menimpa diri kita atau menimpa diri seseorang, tidak kacamata buruk saja yang kita lihat. Segala sesuatu itu pasti ada hikmah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui bencana musibah tersebut. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.